Idza utliqu 'ala Allah itu kalau dita'alluq atau disematkan kepada Allah itu tidak dilewati zaman. Zaman itu kan makhluk, diciptakan. Berarti Allah ada sebelum diciptakan zaman. Allah ada sebelum menciptakan seluruh makhluknya. Kaidahnya selain Allah itu makhluk. Berarti apa? Ya zaman, ya roh, ya tempat, semuanya itu makhluk. Pokoknya selain Allah itu makhluk. Berarti apa? Kalau itu makhluk, berarti dari tidak ada menjadi ada. Berarti apa? Waktu itu, zaman itu, darinya tidak ada menjadi ada. Paham maksudnya? Diciptakan oleh Allah. Berarti apa? Allah laisa zamanian, tidak dilewati zaman, tidak dilewati waktu. Paham maksudnya? Jadi Allah maujudun bila zaman. Allah ada tanpa zaman, tanpa dilalui zaman. Wala yajri alaihi zaman, wala yajri alaihi makan. Maksudnya begitu. Tidak diliputi oleh zaman, tidak diliputi oleh waktu, tidak diliputi oleh tempat. Paham ya? Jadi konsepnya adalah Allah ada sebelum semua makhluk diciptakan. Selain Allah adalah makhluk. Makhluk berarti dari tidak ada menjadi ada. Paham? Berarti apa? Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa zaman. Setelah Allah menciptakan tempat, arah, zaman, waktu, dan seluruh makhluknya, tetap Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa zaman. Paham? Begitu ya? Nah, jadi gitu. Itu konsepnya begitu. Kalau ini kamu paham ini, insya Allah akan menjadi kuat imanmu dan kamu bisa mengajak teman-teman untuk masuk Islam. Lanjut. Al-Hayyu. Jadi Allah Maha Hidup. Nah kalau Allah mati kan siapa sih yang menciptakan? Kan mustahil loh. Jadi Allah Maha Hidup. Nah hidupnya Allah itu tidak dengan roh, tidak dengan daging, tidak dengan darah, tidak dengan rangka, ya, tidak dengan sumsum mungkin ya, sumsum yang melalui rangka itu, ya, tidak dengan itu semua. Bal hayatuhu sifatun, yaitu Allah bersifat qadimatun, ada tanpa permulaan, qaimatun, tidak membutuhkan sesuatu apapun, bidatihi, dengan datnya. Artinya tetap Allah dat, secara datnya tidak butuh sesuatu apapun. Ya, tidak butuh pada makhluknya. Paham maksudnya? Jadi Allah Maha Hidup, hidupnya Allah tidak butuh apapun dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Lanjut. Al-Qayyum. Jadi Al-Qayyum itu kalau bahasa orang-orang Jawa, kiai Jawa itu qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyamuhu binafsihi itu berdiri binafsihi dengan sendirinya. Nah, itu kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesianya. Tetapi di sini dimaknai oleh ulama ini la yahtaju li ghairihi, tidak membutuhkan selain Allah. Jadi maknanya ki al-qayyum atau qaimu binafsihi atau qiyamuhu binafsihi itu artinya alladzi la yahtaju li ghairihi atau la yahtaju syai', la yahtaju ila syai'. Allah tidak membutuhkan kepada selain Allah, li ghairihi. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun, la yahtaju ila syai'. Nah, ila syai' ini makhluk maksudnya. Paham maksudnya? Jadi gitu. Jadi bukan berdiri dibayangkan, nggak bisa dibayangkan.
Makanya kaidahnya atau konsepnya itu kan mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Nah, kaidah ini dari mana? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian kok ada sifat al-qayyum. Di sini qaimu, berdiri. Nah, berdiri kan bisa dibayangkan. Paham maksudnya? Maka tidak boleh diartikan berdiri sendiri, tidak boleh. Karena kalimat qaimu atau qayyum itu bisa dibayangkan. Sehingga yang tidak bisa dibayangkan apa? La yahtaju ila syai' atau la yahtaju li ghairihi. Jadi makna yang benar adalah Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain selain Allah. Paham maksudnya? Jadi itu yang tidak bisa dibayangkan. Konsepnya begitu. Paham ya? Kalau tidak paham, ngomong aja. Kalau paham, lanjut. Ad-daimu. Ad-daimu, kekal, abadi. Alladzi la yalhaquhu wa la yajuzu alaihil fana. Ya tidak, Allah itu tidak berhak atau tidak boleh fana atau sirna. Loh, Tuhan kok sirna itu kepiye coba? Tuhan itu kan yang menciptakan. Maka kalau sirna atau makhluknya kepiye? Apa maksudnya? Sehingga apa? Ini disebut li'anal fana, karena fana itu sifat fana Tuhan, sirna Tuhan itu yastahilu alaihi aklan, mustahil, tidak diterima akal. Nah, jadi contohnya mustahil akli adalah Allah fana, mustahil. Berarti apa? Kalau di pelajaran aku seket itu kan sifat wajib Allah, sifat muhal Allah. Nah, berarti sifat wajib Allah harus hafal, sifat muhal Allah juga harus hafal. Paham ya? Nah, gitu. Ini tidak termasuk ada imu, itu termasuk lawannya adalah fana. Jadi kekal. Ya, Tuhan fana, sirna, hilang atau lenyap atau misalnya mati misalnya, ya kan dong repot. Fana itu dari ada kemudian tidak ada, itu fana. Jadi makna fana sebenarnya itu dari ada kemudian tidak ada. Berarti kan kata lainnya adalah mati, ya kan? Nah, alladzi la yalhaquhu wa la yajuzu alaihil fana. Jadi tidak boleh disifati fana, li'annal fana yastahilu alaihi aklan. Tidak diterima akal, mustahil maksudnya. Fala daiman biadal makna. Jadi tidak seperti itu. Jadi tidak ada yang abadi illallah ta'ala. Fala daima biadal makna illallahu ta'ala. Jadi maka tidak ada yang abadi dengan makna ini kecuali Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala yang abadi. Bako, kata lainnya bako. Al-khaliqu. Nah ini. Alladzi abraza wa kawwana jami'al kainati minal adami ilal wujud. Nah ini yang kamu tadi di video ya. Alladzi abraza wa kawwana jami'al kainati minal adami ilal wujud. Maha pencipta, Allah maha pencipta. Al-Khaliq itu kan maha pencipta. Itu maksudnya apa? Alladzi abraza wa kawwana jami'al kainat minal adami ilal wujud. Yaitu kekuasaan Allah seluruhnya yang mungkin akli atau jaiz akli. Jadi jami'al kainat itu jaiz akli. Jaiz akli ngerti? Akal menerima adanya atau tidak adanya. Jadi secara akal diterima adanya, juga diterima tidak adanya. Cahayanya murub, cahayanya mati, kan sah-sah saja. Paham? Nah, itu yang dimaksud
jami'al kainat, kepada seluruh makhluknya, dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu yang dimaksud Allah Maha Pencipta.